Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Markus pasal 14 ayat 41 dan ayatnya yang ke-42. Markus pasal 14 ayat 41 dan ayat 42. Lembaga Alkitab memberi judul Di Taman Getsemani. Ayat 41. Untuk ketiga kalinya ia kembali dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini saya berikan tema berdoa di tengah penderitaan. Berdoa di tengah penderitaan. Inilah yang dilakukan Yesus. Dia tahu apa yang akan dia alami, penderitaan apa yang akan dia alami ke depan. Maka dia mengajak para murid pun juga untuk ada berdoa bersama-sama dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka tidak berdoa. Yesus mengajak mereka untuk berdoa sebab Yesus tahu pencobaan yang akan mereka hadapi itu bisa saja membuat mereka jatuh, membuat saja iman mereka tergoncangkan, dan bisa saja membuat mereka melakukan hal-hal di luar yang diinginkan Yesus. Oleh karena itu, Yesus mengajak mereka, para murid juga untuk berjaga-jaga ketika dia berdoa, dan juga mengajak kepada para murid bukan hanya sekedar berjaga-jaga, tetapi juga mereka berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berdoa, murid-murid pun lainnya pada tertidur. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Yesus. Ketika menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Sebab dengan doa, kita akan mampu dikuatkan menghadapi apapun dalam hidup ini. Mungkin terkadang kita merasa tidak mampu lagi berdoa sebab doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Terkadang kita sebagai manusia merasa Tuhan ada di mana? Atau Tuhan mungkin tidak mendengar doa-doa saya. Kenapa sampai hari ini doa yang kita naikkan, apa yang kita minta kepada Tuhan dalam doa belum dijawab Tuhan? Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini mau mengingatkan kepada kita berdoa. Tetap berdoa kepada Tuhan. Soal nanti Tuhan jawab hari ini, besok atau lusa, itu urusannya Tuhan. Tetapi yang diminta bagi saudara dan saya adalah tetap berdoa. Misalnya sedalam sehari ini, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan? Mau keluarkah, mau lakukan apakah dalam kehidupan kita, apakah kita pernah berdoa kepada Tuhan? Atau ketika kita ada dalam penderitaan sajakah kita berdoa kepada Tuhan? Tapi ketika kita mengalami kenyamanan, kesenangan dalam dunia ini, apakah kita juga berdoa kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang sebagai manusia pasti kita pernah berkata, saya capek, tidak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Tetapi bagian ini mau mengingatkan kepada kita, Yesus saja berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan? Apakah kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, ataukah kita berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini? Doa adalah nafas hidup bagi kita sekalian. Coba Bapak Ibu, saya ajak kita sekalian, sedetik saja kita menahan nafas kita dan tidak bernafas. Apa yang kita rasakan? Pasti kita rasakan seperti mau mati rasanya. Begitupun juga dengan doa. Kalau kita tidak berdoa, maka kita juga akan mengalami kematian secara rohani. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, saya juga pernah menyampaikan, doa adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah tempat seperti misalnya kita punya HP, kita bisa berkomunikasi dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, atau sahabat,
atau siapa saja. Kita bisa berkomunikasi mereka dengan HP yang kita punya. Tapi dengan Tuhan, kita hanya bisa berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Sekalipun dalam doa itu kita tidak mendengar langsung apa jawaban Tuhan. Mungkin ada sebagian yang mendapat talenta karunia yang bisa mendengar apa maunya Tuhan pada waktu dia berdoa. Tetapi bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa doa adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sampaikanlah segala keluh kesahmu, penderitaanmu, sakit penyakitmu, dan tinggal menunggu jawaban Tuhan. Percayalah, janji Tuhan itu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tinggal bagaimana ketaatan, kesabaran kita menanti janji Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, jangan kita seperti para murid yang tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Berjaga-jaga bukan berarti kita duduk tahan mata satu malam penuh atau kita tidak beristirahat dan sebagainya. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah berdoa supaya ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi godaan dan sebagainya, kita tidak jatuh di dalam dosa. Karena kita telah berdoa meminta kekuatan hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos, sekali lagi bagian firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya betapa pentingnya kita berdoa. Sebab dengan doa kita akan dikuatkan, dan dengan doalah Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi saudara dan saya untuk menyikapi segala hal dalam kehidupan ini. Tanpa doa kita akan mengalami kematian secara rohani. Maka berdoalah senantiasa kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaankah atau di dalam segala situasi kehidupan ini. Percayalah, jawaban Tuhan itu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mengingatkan kami agar kami selalu terus menaikkan doa kepada Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa-doa sembahyang kami. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena terkadang kami manusia ketika menghadapi penderitaan, pergumulan yang terasa begitu berat dalam kehidupan kami, ketika kami berdoa dan jawaban Tuhan belum terjawab, terkadang kami berkata lelah dan capek ketika kami berdoa. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan terus taruh ketaatan dan kesetiaan bagi kami, agar kami mau taat dan setia membangun hubungan kami dengan Tuhan dalam doa-doa jam sembahyang kami. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, sekalian kami, bagi mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong sekalian mereka yang ada dalam pergumulan, doa-doa yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampunkanlah salah dan dosa kami Bapa, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Diberkatilah semua kami, baik para hamba-hamba Tuhan yang ada dalam channel Klavos Sukacita, tetapi juga para kru yang setia melayani dalam bagian ini. Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekalian kami di sepanjang hari ini ada dalam berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.